Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Herwan. Di video kali ini kita akan belajar membuat animasi bola pantul. Nah, di mana jika animasinya dijalankan, ya kurang lebih pergerakannya akan seperti ini. Oke, jadi jika bolanya menyentuh dinding bagian atas, maka nanti bolanya akan memantul ke bawah. Nah, dan jika bolanya menyentuh dinding bagian bawah, maka nanti bolanya akan memantul ke atas. Oke, kurang lebih seperti ini untuk pergerakan animasi yang akan kita buat. Ya, untuk tutorialnya, yo, kita check it out. Oke, pertama di sini setelah kita membuka PowerPoint baru, ya kita bisa atur dulu bentuk layoutnya, ya. Nah, di sini di bagian home layout, ya, di sini kita bisa klik yang menu layout di sebelah sini. Kemudian untuk layoutnya kita bisa pilih yang blank. Nah, setelah itu, ya setelah layoutnya kita pilih yang blank, ya kita ubah dulu nih warna backgroundnya, ya. Nah, kita ubah warna backgroundnya, tinggal kita klik kanan, kemudian pilih format background. Oke, nanti di sebelah kanan akan muncul menu format background. Nah, di sini di bagian menu color, kita bisa ganti warna backgroundnya. Ya, ini sebagai contoh, saya coba pilih yang warna abu-abu gelap. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa buat dindingnya terlebih dahulu. Nah, untuk membuat dindingnya kita bisa gunakan shape, ya. Kita bisa klik menu insert, kemudian kita bisa pilih lagi yang shape, dan pilih lagi yang rectangle. Nah, di sini kita buat kotak saja seperti ini. Nah, oke. Nah, kemudian di sini bisa kita bikin modelnya ya, model agak sedikit 3D ya. Nah, caranya di sini di bagian shape style ya, kita bisa pilih aja nih di bagian sebelah sini. Ya, shape style-nya bisa kita pilih. Oke, sebagai contoh di sini saya pilih yang ini ya. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu eh, kita buat lagi ya, kita buat lagi kotak seperti ini. Nah, caranya ini kita bisa duplicate aja ya, jadi nggak perlu ngambil shape lagi, tinggal kita duplicate aja dengan cara menekan tombol Ctrl dan huruf D ya, atau Ctrl D ya di keyboard ya. Bisa kita tekan Ctrl D ya. Nah, kemudian kita sesuaikan di sini untuk jaraknya. Nah, oke. Setelah itu di sini kita bisa ganti lagi di bagian shape style-nya. Oke, sebagai contoh ini saya pilih yang warna kuning. Ya, oke. Nah, setelah itu kita bisa buat bolanya. Nah, untuk membuat bolanya kita bisa gunakan kembali menu shape ya. Nah, di sini ini sudah ada shape-nya. Tinggal kita ambil nih yang oval ya. Ambil shape yang namanya oval. Nah, kemudian sambil tahan tombol shift ya. Kenapa sambil tahan tombol shift? Agar bolanya itu nanti bisa bulat pepat ya. Jadi benar-benar bulat. Karena kalau kita nggak tekan tombol shift itu nanti bolanya akan berbentuk lonjong ya. Nah, jadi agar bolanya itu bisa berbentuk bulat pepat, itu kita harus tahan tombol shift ya. Sambil tahan tombol shift, oke. Kemudian kita buat bolanya seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini untuk besarnya. Nah, kemudian setelah itu kita atur di sini ya untuk warna bolanya. Untuk warna bolanya ini kita bisa pakai gradient ya. Nah, di sini di menu format shape tadi kita bisa pilih menu gradient fill. Kemudian di sini untuk type-nya kita bisa pakai yang linear ya. Nah, kemudian di sini ada gradient stops. Nah, untuk gradient stop-nya ini untuk warna gradasinya ya. Nah, warna masing-masing gradasinya. Di bagian stop 1 ya. Ini sebagai contoh kita bisa pilih warnanya dulu ya. Oke, stop satunya katakanlah warnanya yang agak sedikit gelap. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian untuk bagian stop 2 ini sebagai contoh saya coba pakai warna merah. Oke, seperti ini. Kemudian untuk bagian stop 3-nya saya coba pakai warna kuning. Oke, ya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian di sini di bagian outline, outline itu garis pinggirnya ya.
Nah, ini untuk warna outline-nya ya atau garis pinggirnya juga bisa kita ubah warnanya di bagian shape outline ya. Untuk mengubahnya di bagian shape outline. Nah, di sini untuk weight-nya ini bisa kita atur dulu ya ketebalannya. Oke, katakanlah di sini ketebalannya 2/4. Oke. Kemudian setelah itu untuk warnanya, ya warnanya juga bisa kita ganti warna garis pinggirnya. Ya, ini sebagai contoh warnanya, ya warnanya seperti ini aja ya, warna putih. Nah, oke. Kemudian setelah itu, ya setelah bolanya jadi, dindingnya juga udah jadi. Nah, sekarang kita tinggal atur letak posisinya. Ya, nah ini untuk posisinya itu menempel dengan dinding bagian atasnya dulu. Ya, ini kita posisikan seperti ini. Oke, kemudian pastikan posisinya pas di tengah-tengah ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian jika sudah, baru setelah itu kita atur animasinya. Nah, untuk mengatur animasi, kita bisa masuk ke bagian menu animations, ya. Bagian menu animation, kemudian setelah itu, ya, pastikan ini untuk bolanya sudah diklik dulu ya. Oke, karena untuk bisa memberikan animasi, ya, jadi ini shape-nya harus diklik dulu, ya, baru animasinya aktif. Nah, kalau nggak diklik dulu, nah, ini nanti menunya nggak aktif nih, ya. Oke, jadi kita pilih dulu bagian shape mana yang mau diberikan animasi, ya. Nah, di sini kita berikan animasinya di bagian bolanya, jadi kita klik di bagian bolanya. Oke, kemudian setelah menu animasinya aktif, ya. Kemudian di sini kita bisa klik di bagian Add Animations. Oke, kemudian kita bisa scroll ke bagian bawah, ya. Kemudian di bagian menu Motion Paths, ya, di bagian menu Motion Paths ini kita bisa pilih yang Lines, ya. Nah, seperti ini nanti, oke ya. Nah, cuman ini kan nggak nyampe bawah ya. Nah, cuman kan ini animasinya nggak nyampe bawah. Nah, jadi ini untuk titik yang warna merah ini bisa kita tarik ya. Kita arahkan pointer mouse-nya sampai pointer mouse-nya berbentuk seperti ini ya. Berbentuk dua anak panah diagonal seperti ini. Oke. Pastikan pointer mouse-nya berbentuk seperti ini dulu. Nah, kemudian jika sudah, kita bisa drag ke bawah ya. Drag ya, jadi klik kiri tahan atau drag. Oke. Kemudian kita tarik ke bawah. Oke, kita tarik sampai dia menyentuh ke dinding yang bagian bawah seperti ini. Oke, ya. Nah, seperti ini. Nah, karena ini kalau kita tarik lagi dia kan kelebihan ya. Nah, oke. Nah, jadi solusinya ini eh, dindingnya aja ya, dindingnya aja kita angkat dikit dengan cara menekan anak panah ke atas di keyboard ya, sekali aja, satu atau dua kali ya. Kemudian nanti untuk memastikan bisa kita klik lagi di sini. Nah, di ujung ini nih bisa kita klik lagi. Nah, dia sudah nyentuh atau belum? Ya, oke seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk memperkirakannya. Nah, oke setelah ini kita berikan animasi line ya. Sekarang kita atur animasinya. Nah, untuk mengatur animasinya, kita bisa aktifkan menu Animation Pane ya. Nah, di sebelah sini ya, di sebelah sini nih ada menu Animation Pane. Kita klik aja nih menunya, oke. Klik menunya Animation Pane, kemudian nanti di sebelah kanan ya, di sebelah kanan sebelah sini, ini nanti muncul menu Animation Pane ya, keluar menu Animation Pane seperti ini. Nah, di sini nih kan ada tanda panah ke bawah ya. Nah, tanda panah hitam ke bawah ini bisa kita klik. Oke, kemudian masuk ke menu timing. Nah, setelah masuk ke menu timing, ya, kita atur nih bagian startnya. Startnya ini kita ganti yang with previews, ya. Kenapa with previews? Jadi with previews itu maksudnya ketika animasinya di play, ya, ketika slide-nya di play, ya, itu animasinya langsung bergerak, gitu. Nah, sedangkan kalau on click, ya, kalau on click itu animasinya baru akan bergerak ketika mouse-nya diklik, seperti itu, ya. Oke. Itu ya untuk bedanya with previews dan on click. Nah, kemudian setelah itu kita atur lagi di bagian repeat-nya. Oke, di bagian repeat ini kita pilih yang until end of slide ya. Nah, apa itu until end of slide? Jadi until end of slide itu agar animasinya itu bergerak terus berulang-ulang ya tanpa dibatasi waktu gitu ya, jadi terus ngulang-ulang terus ya, jadi nggak ada batasan waktunya ya gitu, nggak ada berapa kali animasi tersebut harus
mengulang pergerakannya itu nggak ada. Jadi ini animasinya akan terus berulang ya, repeat. Nah, kemudian kalau sudah bisa kita klik bagian OK ya, klik tombol OK. Nah, kemudian setelah itu kita bisa play terlebih dahulu, kita cek hasilnya terlebih dahulu. Oke. Nah, ini kan hasilnya masih patah-patah ya. Jadi begitu bolanya menyentuh dinding bagian bawah, ya, nanti dia malah ngulang lagi tuh, ya. Bolanya akan ngulang lagi ke atas ya, gitu. Nanti bolanya akan mengulang itu, ya kan? Patah-patah, ya. Nah, ini solusinya. Solusinya bagaimana? Solusinya kita aktifkan menu auto reverse ya. Jadi agar pergerakan animasinya itu nggak patah-patah kayak tadi ya. Jadi begitu bolanya nyampe ke dinding bagian bawah, maka dia akan langsung mantul lagi ke atas gitu. Ya. Nah, karena tadi belum dikasih auto reverse, ya jadi bolanya ngulang lagi tuh dari atas. Begitu udah nyampe bawah, bolanya akan ngulang lagi dari atas seperti itu. Nah, sekarang kita coba tambahkan menu auto reverse ya. Jadi kita bisa klik lagi di tanda panah yang warna hitam ini ya, kemudian masuk ke menu timing. Oke, kemudian klik menu efek ya, klik menu efek ini diaktifkan bagian auto reverse-nya ya. Oke, jadi fungsinya auto reverse itu agar animasinya itu bisa pergerakannya lebih smooth ya, tidak mengulang ya. Tidak ngulang lagi dari atas ya. Jadi begitu dia udah nyampe dinding bagian bawah, dia langsung naik lagi ke atas gitu ya. Nah, kalau sudah ini diklik OK. Nah, kemudian untuk melihat hasilnya ya kita juga bisa klik di bagian slideshow. Nah, oke. Nah, seperti ini. Oke, ya. Nah, oke jadi kelihatan ya perbedaannya sampai sini. Nah, oke. Kemudian dari sini bisa kita atur lagi ya pergerak speednya ya. Nah, kita bisa atur lagi untuk bagian speednya ya agar tidak terlalu lambat seperti tadi. Nah, kita masuk lagi nih ke menu animation pane ya, klik tanda panah ke bawah, kemudian pilih timing. Oke, kemudian di bagian duration, nah ini bisa kita atur speednya ya. Nah, katakanlah di sini untuk speednya kita pakai yang very fast ya. Kita coba yang very fast, kemudian kita klik OK. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita coba klik slideshow. Nah, seperti ini. Oke, ya sudah jadi ya, gitu. Nah, di sini saya akan tambahkan bonus ya. Oke, saya akan tambahkan bonus. Bagaimana nih kalau ditambahkan bonus ya? Nah, untuk menambahkan bonus ya, itu kita bisa masuk lagi ke menu timing ya. Kemudian kita masuk lagi ke menu effects. Nah, di sini di bagian bonus ya, bonus end ya. Ini bisa kita geser ya, terserah berapa aja ya. Ini boleh dikira-kira nggak masalah ya, kira-kira seginilah ya. Jadi nggak ada aturan khususnya ya. Jadi ini cuman dikira-kira aja nggak masalah. Kemudian kita klik OK. Nah, maka nanti hasilnya seperti ini ya. Oke, itu kalau kita tambahkan bonds. Nah, jadi pergerakannya itu akan lebih lebih ini ya. Nah, jadi akan ada delay sedikit ya, tapi ada mantul-mantulnya sedikit ya, terus kemudian dia baru mental lagi ke atas. Semakin ditinggikan bondsnya ini maka pantulan ya, pantulan bolanya itu akan semakin cepat ya. Kita klik menu efek lagi ya. Kemudian masuk ke bonds ends, coba kita perbesar bondsnya ya. Seperti ini, kita klik OK. Nah, seperti ini. Ya, nanti jadinya seperti ini kalau kita tambahkan bonds ya. Oke. Ya, ini bonus ya gitu. Oke, seperti itu ya untuk materi kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.